Ya, di video kali ini kita akan bermain roleplay bersama ChatGPT. Dan ya, kita nggak hanya bermain doang gitu, melainkan sambil membuat sebuah cerita gitu. Nah, kalian bisa berpartisipasi ke dalam cerita ini. Jadi langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, promosi dia. Selamat datang lagi di channel Sinistin. Akhirnya aku bisa membuat konten dan kontennya ini berbeda dari biasanya ya. Seperti intro tadi ya, kita akan memainkan mode roleplay bersama ChatGPT gitu ya. Dan juga akunya tentunya sebagai leadernya gitu di sini ya. Nah, di sini aku ingin melibatkan kalian ya kan sebagai penonton yang bisa memberikan ide jalur cerita untuk permainan roleplay ini ya. Jadi kita akan membangun cerita yang lumayan besar gitu ya bersama. Buat kalian yang suka membuat cerita, ini kontennya cocok untuk kalian. Dan pastinya kalian bertanya gitu kan, Bang, gimana sih caranya ikutan gitu ya? Gampang banget guys, kalian tinggal tonton ya kan awal cerita gitu ya sampai di akhir cerita. Lalu selama kalian menonton, kalian catat tuh beberapa poin penting gitu ya. Nah, dari poin penting itu kalian bisa jadikan ide untuk episode selanjutnya atau jalur cerita di episode selanjutnya seperti itu. Contohnya, aku kasih contoh ya. Misalnya, Bang, di sana kan terdapat atau ditemukan sebuah dungeon misalnya kayak gitu kan. Boleh tuh karakter utamanya pergi untuk menjelajahi dungeon tersebut. Nah, misalnya contoh seperti itu gitu ya. Nah, komentar-komentar kalian itu aku bakal filter ya kan, dan aku bakal pilih salah satu aja. Karena kenapa? Ini mohon maaf nih ya, mohon maaf banget nih. Aku cuma pilih satu karena kadang ide cerita atau jalur cerita satu doang itu bisa bercabang guys, bisa kemana-mana gitu ya ujung-ujungnya gitu. Jadi aku cuma milih satu. Jadi buat kalian yang belum dapat, tenang aja, siapa tahu di episode berikutnya kalian dapat seperti itu ya. Jadi mari kita berimajinasi. Let's go. Di sini aku udah mempersiapkan ya kan beberapa hal gitu. Di sini aku akan langsung memberikan sinopsis ya kan untuk karakter aku ya kan, atau karakter kita yang ada di cerita ini gitu. Oke ya, di sini aku membuat sinopsis ya. Ini untuk saat ini aku buat sinopsisnya sendiri. Jadi nanti kalau ini udah berhasil dan tamat gitu ya, aku akan menunjuk salah satu sinopsis yang keren dari kalian dan kita akan buat cerita dari sana. Oke? Untuk saat ini kita pakai ini dulu. Sinopsisnya seperti ini. Aku adalah seorang anak dari keluarga bangsawan pinggiran yang bernama Arisana Daiki. Aku sangat ingin menjadi kesatria seperti karakter di dalam dongeng yang aku temukan di kamar ayahku. Namun dikarenakan aku hidup di dunia onmyoji modern, ya kan, atau modern, kita belum jatuh deh. Keluargaku terpaksa menyekolahkanku di sekolah khusus onmyoji. Aku sebenarnya tidak tertarik menjadi seorang onmyoji, namun untuk menghormati keluargaku, aku bersedia. Bagaimana perjalanan aku di dunia ini? Apakah aku bisa menjadi onmyoji seperti yang diinginkan orang tuaku, dan apakah aku masih bisa menjadi kesatria? Oke, mari kita kirim dulu sinopsisnya. Bagaimana pendapat ChatGPT? Mari kita lihat deh. Oke, di sini ChatGPT membalas sinopsisnya menarik sekali. Aku suka konflik antara harapan keluarga dan impian pribadi. Oke, menarik. Kalau begitu siapa dulu yang akan aku perankan di keluargamu? Apakah ayah, ibu, atau mungkin saudara? Beritahu saja detailnya dan kita bisa langsung mulai. Let's go. Kita akan memulainya. Oke, mari kita langsung mulai dengan narasi seperti ini ya. Ini aku lupa ngasih namanya, jadi dia membuat nama sendiri gitu ya. Di sini ibu atau Arisa Sayaka gitu ya menyuruhku siap-siap lebih awal supaya bisa melakukan yang terbaik gitu. Karena hari ini ialah hari pertamaku sekolah, seperti itu. Jadi langsung kita send aja. Tersenyum hangat sambil mengetuk pintu kamar Daiki dengan lembut. Siap ya kan? Daiki, sudah bangun nak? Ini hari pertamamu di sekolah khusus onmyoji. Kelas, ibu sudah siapkan sarapan kesukaanmu di meja. Ayo cepat siap-siap, kita tidak boleh terlambat. Ingat, hari pertama itu penting sekali untuk meninggalkan kesan yang baik. Mantap. Suara ibu terdengar lembut namun penuh perhatian, memberikan dorongan kecil yang syarat kasih sayang. Menyala banget. Oke, ini aku membalas seperti ini. Dikarenakan kita sudah dibangunkan ya kan oleh ibu kita, jadi kita harus membalas gitu ya guys ya. Baik bu, aku akan segera sarapan. Seperti itu ya balasan percakapannya. Jadi di sini aku menambahkan
ya kan informasi. Karena gini guys, kalau kita ingin bermain peran di ChatGPT, sebaiknya itu kita memberikan informasi sedetail-detailnya supaya AI-nya itu bisa membuat atau mengarahkan kita ke cerita yang lebih enak didengar gitu ya, atau lebih enak dinikmati. Jadi di sini aku, ya ampun Ujan, jangan dulu Ujan, minta tolong. Di sini aku memberikan informasi, ini adalah ibuku Arisaka Sayaka. Sebagai ibu yang penuh kasih, Sayaka adalah pendukung terbesar Daiki. Dia mungkin menyimpan rahasia tentang tanda lahir Daiki. Di sini aku kasih kurung yang berada di punggung tangannya, yang di sini ya berbentuk lingkaran berlapis segitiga seperti itu ya kan, lambang tanda lahirnya dia gitu. Karena memiliki keterkaitan dengan garis keturunan kuno keluarga mereka seperti itu guys. Jadi mari kita enter. Nah di sini kita sudah memberitahu karakter ibunya ya, yaitu Arisaka Sayaka. Jadi si ChatGPT akan menyimpan informasi ini seperti itu ya. Di sini dibalas, ibu tersenyum puas mendengar jawaban Daiki. Mama ya. Lalu dia berkata ya kan, bagus nak, jangan lupa cuci muka dulu biar seger ya gitu ya. Ibu tahu ini bukan jalan yang kamu pilih sendiri, tapi keluarga kita yakin kamu akan bersinar di sana seperti leluhur kita dulu. Menarik. Saya kata tampak sibuk merapikan meja makan, tapi sesekali pandangannya melembut saat memikirkan tanda di punggung tangan Daiki. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tapi ia menahannya menunggu waktu yang tepat. Menarik. Jangan dulu Ujan. Habis itu kita memberikan narasi ya, berupa di sini aku penasaran dengan perkataan ibuku ya kan, yang pada bagian keluarga kita yakin kamu akan bersinar di sana segitu ya, seperti leluhur kita. Nah di situ si Daiki atau aku itu penasaran gitu ya. Namun aku tidak ingin menanyakan hal tersebut gitu, karena kayak bodoh amat gitu lah ya, masih kecil gitu ya, bodoh amat, yang penting kita ikuti aja gitu perintah atau perkataan ibu gitu. Habis itu aku menjawab, baik bu, setelah ini aku langsung berangkat ya, seperti itu. Langsung kita enter saja. Saya akan mendekati Daiki, meletakkan tangan lembut di pundaknya sebelum Daiki sempat melangkah keluar. Daiki, nada suaranya sedikit ragu. Wah, waduh, kenapa langsung emosional begini nih di episode pertama nih? Daiki, nada suaranya sedikit ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting, tapi kemudian tersenyum lembut. Waduh, ini dia. Habis itu ibunya berkata ya, hati-hati di jalan ya, gitu. Ingat, apapun yang terjadi di sekolah nanti, lakukan yang terbaik. Kamu selalu bisa mengandalkan ibu jika ada apa-apa. Oke. Ya sedikit meragukan kerah seragam Daiki gitu, menatapnya dengan penuh kasih sayang dan sedikit harapan yang tak terucap. Jangan lupa makan siangmu, ibu sudah masukkan bento favoritmu di tas. Itu dia. Habis itu kita bertanya nih ya, kita belum ada ngasih informasi ya, ayah itu namanya siapa. Jadi kita langsung kita akan memberitahu namanya. Nah seperti ya, ada di mana. Gitu ya, langsung kita chat. Menarik. Sayaka tersenyum tipis gitu, namun ada sedikit keraguan di matanya. Ayahmu sedang sibuk di ruang kerja seperti biasa. Itu ya. Nada suaranya tetap lembut, namun ada sedikit nada menenangkan, seolah ingin memastikan Daiki tidak merasa terlalu kecewa. Wow. Habis itu dia bilang akan mencoba menyempatkan waktu untuk mengantarmu, tapi kamu tahu kan pekerjaan ayah kadang sulit baginya untuk meninggalkan tugasnya begitu saja. Kalau tidak sempat, ibu akan menemanimu sampai gerbang sekolah ya. Sayaka menatap Daiki dengan penuh perhatian, mencoba membaca ekspresi putranya. Aduh. Habis itu kita tambahkan narasi untuk ayahnya ya. Seperti biasa kita harus memberikan informasi sedetail-detailnya. Ini dia ayahku. Jadi kayak menunjukkan scene ayah gitu ya. Ini ayahku Arisaka Haruto sebagai pemimpin wilayah pinggiran gitu. Jadi nanti kita bakal jelaskan setelah ini ya, keluarga dari si Daiki ini atau keluargaku gitu ya. Haruto adalah seorang pria yang sangat menghargai tradisi, tapi cukup fleksibel untuk memahami keunikan putranya gitu. Dia mendukung Daiki dengan caranya sendiri, meskipun tidak terlalu secara terbuka. Jadi kayak diem-diem gitu lah ya, tapi tetap mendukung putranya seperti itu. Habis itu kita berbicara kepada ibu kembali gitu ya. Ibu, mau menemaniku sampai gerbang sekolah? Habis itu, jika ibu sibuk, ibu tidak perlu menemaniku. Gitu. Kita kirim percakapan seperti itu. Apakah ibunya tetap ingin mengantarkan anaknya ya kan, atau mengikuti gimana, saran gitu mungkin, I don't know. Mari kita lihat ya. Sayaka tersenyum lembut. Menepuk pundak Daiki dengan penuh kasih. Ibu tidak pernah terlalu sibuk untuk menemani anakku di hari penting seperti ini. Aduh, mantap, ibunya mantap sekali ini. Tapi jika kamu lebih nyaman pergi sendiri, ibu akan menghormatinya. Ia berjongkok sedikit, menatap mata Daiki dengan serius namun penuh kelembutan. Hari ini adalah langkah awalmu.
Daiki, ayah dan ibu selalu ada di belakangmu meskipun kami mungkin tidak selalu terlihat. Jadi yakinlah dan jalani harimu dengan penuh percaya diri. Oh ya Tuhan. Apa ini cok? Ceritanya terlalu lembut aja. Oke, mari kita jawab ya. Sebelumnya kan aku udah ngasih sinopsis sebentar. Dia kan ingin menjadi kesatria. Jadi kita akan ambil hal tersebut untuk memberikan jalur cerita ya. Gitu ya. Oke, let's go. Menyala bangku. Saya kan tersebut bangga mendengar kata-kata Daiki. Namun ada sedikit keharuan di matanya. Aku senyum-senyum sendiri tuh sama ceritanya. Oke, let's go. Ibunya berkata ya kan, kesatria masa depan ya. Ibu percaya kamu bisa Daiki. Apa ini cok? Ia berdiri dan mengusap lembut kepala Daiki sebelum melepasnya. Aduh, dipet-pet guys. Ya kan? Habis itu ibunya berbicara ya. Pergilah nak. Dan jangan lupa, kesatria sejati selalu kembali pulang dengan cerita hebat untuk keluarganya. Aduh, perkataan ini. Aduh bu, masalahnya aku ingin mematahkan hal ini bu. Ya kan, biar ada konflik. Saya melangkah ke pintu, membuka jalan bagi Daiki sambil menatapnya dengan penuh kebanggaan. Oke, langsung kita kasih narasi ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan cerita ya kan, dengan memberikan beberapa narasi gitu ya. Sebagai berikut. Ini adalah keluarga Arisaka, keluarga dari bangsawan pinggiran yang saat ini memiliki satu orang anak yang ingin menjadi seorang kesatria. Namun dikarenakan berada di masa Onmyoji, dia terpaksa mengikuti keinginan ibunya untuk pergi ke sekolah khusus Onmyoji. Sampainya di sekolah, aku terpana atau Daiki itu terpana melihat sekolah yang megah sekali. Walaupun keluarganya dia keluarganya dia itu dari bangsawan pinggiran, namun untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah seperti ini pasti mengeluarkan dana yang banyak seperti itu. Habis itu si Daiki atau aku itu sambil berpikir gitu ya, kira-kira apa saja yang aku dapatkan di sini ya. Oke, mari kita enter. Oke, menarik sekali. Mari kita baca ya. Gerbang sekolah megah menjulang tinggi, dihiasi ukiran rumit berbentuk mantra kuno dan lambang Onmyoji yang bersinar lembut di bawah sinar matahari. Oke. Menarik. Ini kita nggak expect ya, maksudnya ini AI-nya yang membuat cerita. Jadi kita cuma mengarahkan alur ceritanya seperti apa gitu ya. Bangunan utama sekolah menjulang, perpaduan arsitektur tradisional Jepang dengan sentuhan modern. Oke. Mencerminkan harmoni antara tradisi dan juga teknologi gitu. Langkah Daiki melambat saat ia memandang sekeliling, kagum dengan sedikit gugup gitu. Murid-murid lain berjalan dengan percaya diri, beberapa mengenakan jubah khas Onmyoji. Sementara yang lain membawa alat-alat spiritual seperti gulungan mantra, jimat, dan tongkat sakti. Sepertinya di sini kita harus memberikan informasi deh. Onmyoji itu tuh seperti apa gitu, oke? Dalam hati Daiki bertanya-tanya, mencoba mencari makna dari kehadirannya di tempat ini. Kira-kira aku bisa belajar apa di sini? Nah, gitu ya. Apakah aku akan belajar hal-hal luar biasa seperti di cerita dongeng? Menarik, disambungkan ke sana ya. Mantap ChatGPT, menarik. Atau ini hanya tentang tradisi kuno yang sulit ku mengerti? Kenapa tradisi kuno ya? Oke, kita harus luruskan ya. Saat ini melangkah masuk seorang siswa senior dengan jubah putih dan biru mendekat, tersenyum ramah. Oke, dia berkata, "Selamat datang di sekolah khusus Onmyoji. Kamu siswa baru kan? Jangan khawatir, kita semua pernah merasakan hari pertama. Namaku." Wow, ini yang begini nih harus kita catat ya. Kalau kamu butuh bantuan, panggil saja aku. Ren memberikan isyarat untuk mengikuti memulai tur kecil ke area sekolah. Oke, menarik. Kita akan menggunakan si Ren ini atau asisten pengajar ini untuk menjelaskan Onmyoji itu seperti apa gitu ya, biar kita meluruskan hal ini. Oke, di sini aku udah memberikan narasi ya untuk meluruskan cerita ya kan, jalur cerita sesuai dengan keinginanku. Di sini Ren menjelaskan kepada Daiki tentang Onmyoji secara umum gitu ya, sambil mengantarkannya ke kelas seperti itu. Lalu si Ren ini berkata, Onmyoji itu adalah seorang pemanggil atau pengendali Shikigami. Mereka memanggil Shikigami menggunakan beberapa perantara seperti daun, kerikil, ranting. Oh, ini kita kasih dan ya. Lupa aku. Dan ranting. Oke. Sebenarnya ini adalah teknik dari Onmyoji modern. Kita telah kehilangan teknik dari para Onmyoji kuno yang lebih kuat dari sekarang. Teknik tersebut sangatlah berharga, namun benar-benar hilang. Aku tidak tahu apakah ada murid di sini yang memiliki keturunan dari Onmyoji kuno. Seperti itulah kira-kira yang akan kita pelajari di sini. Oke, di sini, aku yang bikin namanya, aku yang lupa guys. Di sini aku Daiki, ya kan, bingung gitu, karena akan belajar teknik Onmyoji modern. Apakah leluhurnya
pengguna Onmyoji modern juga gitu ya, karena ibunya sempat bilang gitu ya tentang leluhurnya gitu. Abis itu kita bertanya, si Daiki ini bertanya gitu, Pak Ren gitu. Kita pakai Pak ya, Pak Ren. Shikigami itu makhluk seperti apa? Oke, di sini kita kasih narasi supaya AI-nya tuh nggak kemana-mana beloknya kan. Di sini Ren menjelaskan gitu. Shikigami itu secara umum seperti makhluk gaib, bisa berupa makhluk baik dan makhluk jahat seperti itu ya. Tergantung dengan cara pemanggilannya. Ingat itu ya. Jadi kita sebagai Onmyoji memanggil mereka untuk membantu kita dalam membasmi Shikigami jahat. Jadi langsung kita enter bagaimana reaksi dari sang GPT gitu ya. Nah ini menarik. Ini yang aku suka dari dari ChatGPT ya, karena dia akan memperbaiki beberapa hal supaya lebih umum gitu loh. Jadi kita sebagai pembaca itu lebih enak aja gitu dengernya gitu. Betul. Ini contohnya ya. Ren tersenyum sambil melirik Daiki, memahami rasa penasaran yang terpancar di matanya. Oke, menarik. Shikigami itu seperti dia berpikir gitu ya, semacam roh pelindung. Nah, seperti itu ya. Jadi dibenarkan gitu. Tadi kan aku bilangnya itu makhluk baik dan makhluk jahat, tapi di sini dijelaskannya itu pelindung atau pendamping. Menarik. Mereka bisa berasal dari berbagai wujud binatang, manusia, atau bahkan entitas abstrak seperti bayangan atau api. Menarik ditambahkan seperti itu, tapi semuanya tergantung pada siapa yang memanggil dan bagaimana mereka melakukannya. Oh, let's go. Ren mengeluarkan sebuah daun dari sakunya dan memainkannya di aduh. Oke. Ini masih aman. Kukira bakal melenceng ceritanya, guys. Memainkannya di antara jari-jarinya. Menarik. Apakah kalian bisa berimajinasi ya kan sesuai cerita ini? Misalnya dengan daun ini, aku bisa memanggil Shikigami kecil untuk membantu hal-hal sederhana. Tapi ingat, pemanggilan ini bukan sekedar permainan. Shikigami adalah makhluk gaib dengan kepribadian dan keinginan mereka sendiri. Mantap, ceritanya dibuat mantap. Jika dibangun dengan cara yang salah, mereka bisa menjadi ancaman. Ini dia bumbu-bumbu ya kan, untuk menarik gitu ya, untuk membuat ceritanya menarik. Ia berhenti di depan sebuah aula besar yang menjadi ruang kelas Daiki. Oh, dan soal ya kenapa nyambung ke leluhur ya? Oh iya, kita bukan kita sih. Akunya kurang ngasih penjelasan ini dia ya. Kalau kalian ingin bermain dengan ChatGPT sebisa mungkin, sedetail mungkin ya. Di sini seharusnya aku memberikan penjelasan ya. Daiki berpikir gitu, sedang berpikir. Nah itu dah ya, berpikir di dalam hati. Nah menjadi pembelajaran buatku untuk membuat cerita ya. Oh, dan soal leluhurmu, aku tidak tahu pasti apakah mereka pengguna Onmyoji modern atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, semua teknik Onmyoji yang kita pelajari sekarang berasal dari suatu yang lebih kuno. Siapa tahu kamu mungkin memiliki sesuatu yang unik dalam darahmu. Agak melenceng tapi oke, kita biarkan ya, karena ini kesalahan ya. Ren menatap Daiki dengan penuh arti lalu tersenyum. Masuklah, ini kelasmu. Pelajaran pertama tentang dasar-dasar pemanggilan dimulai hari ini. Semoga beruntung Daiki. Oke, kita balas ya. Oke, di sini kita kasih alur cerita ya. Jadi langsung kita enter. Oke, di sini balasannya mari kita baca. Daiki sedang merapikan peralatan belajarnya ketika dua anak mendekatinya. Salah satu dari mereka, seorang anak perempuan dengan rambut panjang yang diikat rapi, tersenyum ramah gitu ya. Kakaknya seorang anak laki-laki dengan penampilan sedikit berantakan namun terlihat percaya diri, ikut duduk di dekat Daiki. Hai, kamu anak baru kan? Anak perempuan itu memulai dengan nada ceria. Namaku bentar. Kenapa tiba-tiba kayak dia jadi senior gitu? Kenapa gitu? Ini ceritanya, kita meluruskan mungkin ya. Dan ini kakakku Hiroshi. Kami dari keluarga Takamura. Takamura coy. Kalau kamu butuh teman atau bantuan, jangan ragu tanya ke kami ya. Oke. Hiroshi mengangguk, menambahkan dengan nada santai. Ya, terutama kalau soal cara-cara cepat memahami pelajaran. Oke. Guru-guru di sini kadang terlalu serius. Yukari menyikut lengan Hiroshi yang lembut sambil tersenyum karena Daiki. Kamu nanya namanya siapa? Dari keluarga mana? Kayaknya aku belum pernah lihatmu di acara-acara Onmyoji sebelumnya. Oke, menarik. Hiroshi memerhatikan Daiki dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Yukari menunggu dengan antusias untuk menjawab jawaban Daiki. Oke, mari kita luruskan ya. Sebelum kita luruskan, kita harus memberitahu ya. Kita bakal menggunakan alur cerita ini yang dibuat oleh ChatGPT. Dua anaknya ini tuh akan kita jadikan
teman baiknya si gini ya, si Daiki ya. Jadi kita harus memberikan kepribadian kepada mereka berdua supaya disimpan ya. Semoga saja disimpan nih. Oke, untuk saat ini aku akan menambahkan seperti ini yang simpel aja ya. Ini kita akan meluruskan ceritanya. Ini dia Takamura Yuki nih. Yukari yang memiliki kepribadian Himedere. Aku ingin kepribadian dia itu Himedere ya. Kalau kalian nggak tahu, silakan search di Google ya. Dia orangnya sangat lembut dan ceria gitu. Lalu ini dia Hiroshi Takamura. Nah, kita kasih informasi lebih ya. Takamura Hiroshi, kakak dari Takamura Yukari. Dia orangnya sangat ceria dan tegas, namun agak sembrono. Oke, hujan lagi, mantap. Habis itu kita akan membalasnya ya, atau memulai percakapan lagi gitu. Kita harus mengikuti alur cerita dan menambahkan cerita juga gitu. Di sini aku menambahkan namaku Daiki dan aku dari keluarga Arisaka. Aku tidak pernah pergi ke acara onmyoji dikarenakan aku ingin menjadi kesatria gitu ya. Kita kasih seperti itu ya, karena kan ditanya gitu ya, kenapa si Daiki ini nggak pernah kelihatan atau nggak pernah terlihat gitu ya di acara onmyoji. Langsung kita enter saja. Oke, menarik. Oke, di sini ada hal yang menarik ya. Si ChatGPT membalas Yukari tersendak kecil ya, lalu menutup mulutnya dengan tangan, tampak terkejut dan sedikit bingung. Dia berkata, "Kesatria? Wah, itu tidak biasa." Tidak biasa. Di dunia onmyoji aku hampir tidak pernah mendengar ada yang ingin menjadi kesatria. Habis itu Hiroshi tertawa kecil menepuk bahu Daiki dengan santai. Hebat, aku suka gaya berpikirmu. Oke, menarik. Gak semua orang harus ikut-ikuti tradisi kalau nggak mau. Tapi kalau kamu ada di sini berarti keluarga kamu cukup serius soal onmyoji ya. Menarik sekali. Diarahkan ceritanya cuy dengan baik ya. Oke, Yukari yang masih sedikit bingung mencoba memahami lebih jauh. Tapi kenapa jadi kesatria bukannya menjadi onmyoji? Itu lebih keren, bisa memanggil Shikigami, membawa Semiroh jahat, Kamu nggak tertarik? Oke. Hiroshi menyandarkan dirinya di bangku dengan santai sambil tersenyum penuh minat pada. Oke, menarik. Mari kita jawab, guys. Oke, di sini kita akan balas ya pertanyaan dari Yukari gitu ya. Karena aku ingin melindungi orang-orang yang sedang kesusahan. Walaupun menjadi onmyoji juga bisa seperti itu, tapi menurutku lebih keren jika bertarung secara langsung. Udah saat ini aku tidak tertarik. Namun kita menjelaskan ya, si Daiki ini akan belajar sebaik mungkin demi keluarganya gitu ya. Namun aku akan belajar sebaik mungkin demi keluargaku, terutama untuk ibuku, seperti itu. Jadi langsung kita enter. Di sini Yukari memiringkan kepalanya sedikit. Kalian bisa memproyeksikan hal tersebut kan? Tersenyum lembut mendengar penjelasan Daiki. Wah, itu sangat mulia. Daiki, niatmu benar-benar keren. Meski kamu enggak tertarik dengan onmyoji sekarang, aku yakin kalau kamu tetap belajar dengan niat seperti itu, kamu pasti akan menjadi seseorang yang luar biasa. Oke, menarik kata-katanya ya. Hiroshi menyeringai dan menepuk punggung Daiki dengan antusias. Itu semangat yang bagus, tapi jangan terlalu tegang, oke? Pelajaran di sini bisa sangat berat kalau kamu enggak berhati-hati, oke? Kalau butuh bantuan, kamu selalu bisa datang ke kami. Oke, menarik. Yukari mengangguk setuju, lalu berkata dengan nada lebih riang. Dan siapa tahu, mungkin di sini kamu akan menemukan sesuatu yang bisa menyatukan impianmu menjadi kesatria dan kemampuan onmyoji. Dunia ini penuh kejutan. Kata-kata yang menarik ya. Tapi aku gak berharap orang-orang malah berbicara hal tersebut sih. Maksudnya yang di line terakhir gitu ya. Ketiganya tersenyum, suasana terasa lebih santai saat bel berbunyi menandakan dimulainya pelajaran pertama. Oke guys, untuk konten kali ini sampai di sini aja ya kan. Bagaimana menurut kalian episode pertama ini? Apakah seru? Apakah menarik? Jika kalian suka, tinggalkan like dan berikan aku satu alur cerita untuk episode selanjutnya. Silahkan langsung aja komen di bawah. Dan segitu aja dari aku. Terima kasih telah menonton. Dadah. Yoi. Keren anjir, gak bohong.